dilihat dari apakah betul. Oke, nice. Oke, benar ya. Di sini volumenya justru naik ya. Volumenya naik dari hari sebelumnya dan kenaikannya pun di sini masih terhitung rendah ya. Dia baru 5%, berarti anggaplah kemarin dia kesentuh resist. Sekarang kita coba tunggu aja dia koreksi ya. Kalau kita pakai time frame 15 menit, apakah ada area yang lebih dekat dengan ini? Oke, berarti ke sini terlalu dekat. Kita coba area ke bawah sedikit. Nah, areanya kita pendek aja ya. Karena untuk nice ini dia untuk koreksinya nggak terlalu bantingannya nggak terlalu dalam juga ya. Berarti kalau udah masuk ke area 620 berarti udah masuk ke area demand-nya ya. Terlihat di sini area konsolidasinya 620 sampai 590. Berarti untuk cut loss-nya 585 atau 580 ya. Sorry, 585 80. 580 atau 575. Oke, seperti itu. Untuk nice ini kita day trade ya. Karena dari segi pergerakan ini nggak terlalu volatil juga ya untuk nice. Paling target ke berapa dulu nih terdekatnya. Oh, dia uji lagi 670 sama 695 ya. Oke, untuk nice seperti itu ya, baru satu day trade-nya yang menarik. Dua lagi berarti ya. Dua lagi saya coba lihat di sini apakah ada yang menarik. Hmm, udah pada tinggi naiknya, kita coba di losernya dulu. Apakah ada film koreksi PMMP Smil endah. Cemas, jangan. Itu gorengan terlalu bahaya. Coba di tengah-tengahnya apakah ada. Saya pengen lihat dulu hygiene ya. Hygiene seperti apa dia. Posisinya sekarang. Oke. Oh, dia koreksi. Oh, dia mau ATH nih. Ini juga menarik ya kalau di day trade atau mungkin 2-3 hari ke depan harusnya dia bisa break ya area ATH-nya. Nah, di sini paling kalau misalkan memang dia nggak bisa lolos di atas 200 ya, lebih baik kita tunggu di bawah atau di dekat 182 ya. Kita tunggu dekat 182, kalaupun jebol batasnya mungkin di 170 ya. Cut loss-nya di 168 atau 167 ya. Ini targetnya ATH aja ya. Karena kemarin sempat bikin ATH baru dan terlihat di sini dia mengayun ya. Dia setelah drop dia ngayun dan mudah-mudahan nanti ketika kena ATH dia jebol lagi ya, terus pullback lanjut. Oke, untuk hygiene kita tunggu aja di area 182 sampai 170. Seperti itu. Oke. Hygiene 2 ya, satu lagi mungkin apa nih? Yang menarik kok coba kita cek SMLE. Kalau untuk hygiene itu sabar ya karena dari segi power buy dia menurun. Berarti harusnya besok koreksi dulu ya. Besok atau lusa dia koreksi dulu baru lanjut naik. Oke. Nah, ini juga sama ya untuk SMLE. Areanya ternyata masih sama ya. Kemarin sempat kena resist juga. Jadi wajar dia close-nya di bawah. Di sini power buy-nya mulai ada ya. Justru di sini dia mulai ada setelah ada buangan. Berarti kalau seperti itu dia kena resist harusnya dia turun dulu ya. Kita tunggu aja coba di dekat 158 aja. Atau mungkin kalau misalkan kejar pun batasnya di 1,6 berapa nih? Agak atas sedikit mungkin. Nah, takutnya nggak dikasih ya. 165 sampai 158. Cut loss-nya di 156 atau 155 aja ya. Kita tipis aja. Takutnya lanjut turun. Oke. Berarti patokannya dia harus bisa mantul di 165 ya kalau misalkan dia ingin langsung rally. Tapi kalau misalkan dia ngayun, berarti dia akan uji ke area 158 ya. Nah, ini mungkin area 171 juga menjadi kunci ya. Karena terlihat ada tahanan ya, ada resist. Kalau misalkan nggak kuat di 171 lebih baik buang dulu aja ya. Seperti itu. Ya, 3 ya udah ya tadi eh, hygiene, SMLS sama udah 3 kan? Nice. Oke. 3. Sekarang untuk swing pendek ya mungkin ya. Kita cari yang kira-kira ini untuk swing pendeknya kita coba
di saham lapis 1 2 mungkin ya. Kalau ada, kita cek di sini yang kira-kira ada inflow ya, minimal ada inflow di beberapa hari terakhir. Ya, karena kalau untuk swing panjang di sini saya belum berani ya. Karena dari segi IHSG pun dia masih 50-50 ya. Dia masih ragu dan terlihat memang tidak terlalu signifikan untuk inflow-nya. Jadi in out asingnya kita cek AMMN seperti apa, apakah benar ada inflow. Wah, mantap ya. Ini kalau yang biasa main di lapis legit gitu kan, yang istilahnya mainannya aman ya. Ini mungkin yang kerja boleh ya seperti ini. Kita cek AMMN di sini inflow aslinya terus naik ya. Mungkin harganya di 8.000 sekarang. Kemarin ada inflow gede nih Kak ya. Ada inflow gede. Kita cek dulu per tanggal 23-nya seperti apa untuk AMMN. Tanggal 23 ya. Kita cek seperti apa dia. Oke, ada CC masuk 39.000 lot ya. Banyak juga ya. Ini untuk di fraksi 8.000. Kita cek, berarti kalau seperti itu HMMN ini mungkin untuk yang sabar aja ya. Karena memang dari segi kenaikan itu dia benar-benar di maintain ya. Ini kayaknya saya lihat dia bikin base ya. Berarti targetnya ATH baru ya untuk AMMN. Berarti patokannya selama dia nggak turun atau dia nggak bikin low baru lah ya. Ini low baru itu dia nggak boleh tembus dari yang ini mungkin ya. Dia nggak boleh lebih turun atau lebih rendah dari 7.175 ya seperti itu. Ini ATH-nya di berapa tuh? Di 8.350. Oke. Berarti karena dia posisinya di atas, di sini dia belum belum pasti ya. Dia belum pasti uji 8.350. Paling kita tunggu aja di area sini ya, 7.225 sampai 7.175. Itu kalaupun dikasih ya. Mudah-mudahan keseret dulu biar kita bisa ikut numpang ya. Kalaupun anggaplah kejar harga, berarti batas di sini aja ya. Kita nggak terlalu jauh-jauh di 7.950 atau mungkin agak rendah dikit di sini lah. 7.875 aja lah ya. 7.875 dengan harapan dia nggak bikin low baru, berarti kita naikin dikit di 7.500 aja ya supaya kita dapat dulu. Kalau misalkan dia di bawah turun berarti batas di sini ya. Kalau misalkan dia nggak kuat di atas 7.175, kayaknya kalau AVG dan berat juga. Mending kita out dulu seperti itu ya. Targetnya di ATH, kalau misalkan kita pakai Vibo, anggaplah dia ini membuat apa namanya? Membuat ATH baru berarti kurang lebih targetnya di sini ya 9150 ya. Sini tipis ya di 8450. Kalau target jauhnya di 11.150. Silahkan ya. Ini asingnya sepertinya masih kuat ya kalau kita cek ke belakang aja ya. Mungkin di sini nih di 26 Januari sedikit aja ya supaya enggak supaya terlihat ada inflow-nya. Nah, net buy dari AK ya berarti nanti dicek aja berkala selama AK ini nggak keluar atau jumlahnya ya tidak berkurang bahkan hilang ya itu mending di hold aja. Ya, ini kayaknya arahnya masih naik ya. Seperti itu. Dari segi tren pun mungkin di sini belum patah ya. Kemarin ya wajar ya. Dia ada take profit di sini, ya, ada take profit di sini tapi dihajar lagi. Oke, seperti itu ya. Silahkan. Untuk yang pertama AMMN, terus yang kedua kita cek apa nih kira-kira ya. Atau kita lihat dulu yang saham-saham Pak PP aja dulu ya. Mungkin ya kita cek brand. Brand seperti apa? Apakah hmm, kita cek brandnya. Oh, hijau-hijau-hijau ya. Oke, mantap nih. Bisa jadi tiga-tiganya dia milik Pak PP semua ya. Oke, nggak apa-apa. Ya kita karena ingin nyari yang potensi, ya ternyata kalau misalkan memang saham Pak Prajogo semua ya nggak masalah.
Nih, dari tanggal 19 Februari aja dulu ya. 19 Februari. Oke, sama ya penggeraknya AK juga ternyata ya. Kalau seperti itu, kita tunggu aja nih ya untuk saham brand. Ini dia misi konsolidasi juga. Ternyata saya lihat ya, areanya masih sama ya di 5650 di 5125. Nah, ini karena dia posisi dia nggak kuat ya, dan kepentok resist di 5650 ini udah uji ya keberapa kali nih. Udah banyak ya. Berarti area 5650 itu masih sulit di break. Berarti untuk patokannya dia harus bisa break area sini dengan volume gede. Kalau misalkan telat, berarti kita tunggu pullback di 5650 seperti itu. Ya, ini posisinya dia lagi koreksi dulu, berarti kesempatan untuk kita entry ya. Kalau bisa dikasih di 5125 lebih bagus ya. Seperti itu. Berarti kalau cut loss ya mungkin di 5000 aja ya. Karena kalau misalkan ganti fraksi ke 4000 itu rugi di kita. Karena fraksinya ganti. Oke. Untuk brand seperti itu targetnya mungkin ya ini dulu ya. 5650 sama 5925 seperti itu. Brand sama AMMN. Berarti satu lagi apa nih kira-kira? Coba TPIA apakah menarik? Oke, TPIA sepertinya enggak ya. TPIA enggak. Kita cek dulu TPIA seperti apa. Yang penting asingnya aja ya kita lihat. Oh, menurut jangan. BRPT. Kita cek BRPT seperti apa. Oh, turun juga. Nggak jadi. Satu lagi apa nih ya? Coba kita cek MTEK ya. MTK. Apakah ada inflow? Benar kita cek. Wah, naik ya. Cuman kalau MTEK ini sepertinya agak lama ya. Oke, nggak jadi ya. Nggak jadi. Sebentar, saya coba lihat dulu mana nih ya. Yang kira-kira menarik. Oke, kita cek Pegeo ya seperti apa nih perusahaan gas. Pegeo. Nah, kita cek dulu dari asingnya nih. Aduh, jelek turun ternyata ya. Jangan apa nih satu lagi ya. Hmm, apa? Ada loh. Mhm. Coba SMRA. Apakah ada yang bagus? Menurun. Jangan. Udahlah, kayaknya dua dulu aja ya. Hmm. Nah, takut kelamaan juga. Oke, baik. Mungkin segitu dulu ya insight untuk update marketnya. Sejauh ini saya belum lihat ada sentimen yang terlalu berarti ya. Jadi kita mainnya mungkin dari yang akumulasi aja ya. Atau mungkin kita main di momentum-momentum aja ya, beberapa emiten terutama saham IPO ya, kita mau nggak mau suka nggak suka ya kita main di sana karena yang lagi hype, yang lagi rame itu tertuju ke saham IPO seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya ya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari pengucapan maupun penjelasan. Terima kasih, selamat malam semuanya.